kita bersama-sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi menjaring wajib pajak khusus kendaraan bermotor. Terutama saya minta menghimbau warga Depok yang mobilnya plat B Jakarta sebaiknya berpindah ke plat B Depok supaya itu bisa masuk ke sumber pembiayaan pendapatan baik Kota Depok yang paling jelas ya 60% maupun Provinsi Jawa Barat. Nah di Depok ini kan masih ada beberapa warga yang kendaraannya masih plat B Jakarta bukan B Depok. Nah, saya kira kita menghimbau kepada mereka yang punya kendaraan untuk bisa membalik nomor kendaraannya di Samsat Jawa Barat yang ada di Cinere atau di Sukamjaya untuk menjadi plat B-nya plat B Depok, jangan B Jakarta. Di Jakarta kan tapi kan bayar pajaknya kan ke Samsat Jakarta, bukan ke Kota Depok gitu. Dan selain kan ada pajak. Oh ini triliunan ini. Iya, saya nggak tahu angkanya persis ya, karena kan Jawa Barat itu dapat pajak kendaraan motor kan 21 triliun Jawa Barat. 21 triliun Jawa Barat. Nah Depok ini kota penyumbang pajak kendaraan bermotor terbesar terbesar keempat. Setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok. Kita keempat. Ya menurut saya udah hampir 2 triliunan pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan di Kota Depok ini. Nah ke depan kan serinya kan lebih besar di Kota Depok sebagai sumber pembiayaan. Maka menurut saya Pak Wali bisa memenuhi janjinya untuk memberikan dana operasional pembangunan dari per RW 300 juta. Saya kira sangat memungkinkan untuk diberikan per RW karena cuma di bawah 1.000 RW-nya kan dengan 300 juta. Karena ke depan Kota Depok akan mendapatkan sumber pembiayaan baru bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini. Tapi secara hakikatnya Pak, jumlah pajak kendaraan motor misalkan yang tadinya cuma 100 menjadi 160 itu ada contoh itu gimana? Maksudnya Pembayaran pajak mana nambah gitu? oh itu mah pajak progresif. Ya kalau pajak progresif kan sudah diatur oleh pemerintah pusat kan. Jadi pajak progresif itu kelipatan. Kalau kita punya mobil 1, punya mobil 2, mobil 2-nya kena pajak progresif. Mobil 1 kan pajak normal. Punya mobil 3, mobil 2 dan 3-nya kena pajak progresif. Kita punya mobil 4, mobil 2, 3, 4 kena pajak progresif. Itu kan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan itu harus kita sosialisasikan. Maka pajak progresif itu kan pajak penambahan nilai. Dan itu sesungguhnya memang tujuannya agar orang punya kendaraan cukup sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia punya butuh 1 ya cukup 1, jangan nambah. Kalau nambah dia akan cas pajaknya lebih. Jadi kalau pajak progresif kan di luar pajak murni dia bayar pajak mobilnya, tapi ada pajak penambahan nilai namanya progresif. Dari mana ngukurnya? Dari jumlah kendaraan yang dia punya. Makin banyak kendaraannya makin besar dia kena pajak progresif. Ada kelipatannya kan gitu. Satu lagi Pak, kira-kira dampak dari Perda 2023 terhadap pendapatan daerah Kota Depok? Ya sangat signifikan. Iya. Salah satu contoh pajak kendaraan bermotor. Ya. Dulu Depok cuma dapat 30%. Ya. 2025 akan dapat 65%. Ya. Bayangin berapa duit yang ratus miliar kan? Satu. Yang kedua, pajak air bawah tanah. Itu penetapan tarifnya oleh provinsi memang, tetapi kan masuk duitnya kan ke Kota Depok. Nah kalau Kota Depok itu menginventarisir berapa sumur yang dipakai oleh hotel, mall, apartemen dan pabrik di Depok ini, ya kan? Itu kena cas pajak air bawah tanah semua, dan itu duitnya masuk ke kas Kota Depok. Kita hanya menetapkan tarifnya saja. Kalau untuk pendapatan ya, jadi tentu menurut saya tarif Perda Distribusi Pajak dan Distribusi ini adalah sebagai payung untuk memayungi kabupaten kota untuk membuat peraturan yang sama. Tapi dia lebih spesifik. Ya dalam arti gini, pajak bangunan itu kan kewenangan kota kabupaten. Jadi IMB itu kan menetapkan tarifnya kan pemerintah kota. Dan semua bangunan di Depok ini kan duitnya masuknya kan ke kas daerah Kota Depok. Nggak ada sharing ke provinsi. Kecuali pajak BBM, pajak cukai. Itu dari pusat dihitung, nanti ada sharing dari provinsi, dari pusat ke provinsi dan kabupaten kota. Itu kan berlaku universal.